Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Oke, apa sih yang dimaksud dengan gerak parabola? Apa contoh dalam kehidupan sehari-harinya? Pasti kalian sering mendengar gerak parabola atau mendengar parabola, tapi bukan parabola televisi ya. Di sini kita akan belajar tentang gerak parabola. Nah, gerak parabola itu gabungan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, penasaran kan? Yuk disimak video Ibu sampai habis ya. Dan jangan lupa kerjakan latihannya karena setiap latihan yang Ibu berikan pasti akan Ibu nilai dan Ibu masukkan ke daftar nilai. Jadi setiap latihan yang kalian kerjakan pasti akan Ibu nilai. Oke, kita simak video yang Ibu berikan ini. Oke, kita masuk ke pokok pembahasannya, yaitu gerak parabola pada bidang datar. Oke, sebelum masuk ke gerak parabola, kalian sering dong ngelihat orang main bola, terus bolanya itu ditendang seperti pada gambar yang ini, di bawah ini. Kalian lihat kan, pasti bola itu kalau kalian tendang, dia akan meluncur seperti ini. Rendah, ada titik tertingginya, lalu jatuh lagi, seperti itu. Pasti kalian sering melihat bola yang arahnya seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan gerak parabola dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, sumbu X itu merupakan horizontal dan merupakan GLB. Oke, sumbu X itu horizontal dan GLB. Dan sumbu Y itu merupakan vertikal. Nah, sumbu Y itu merupakan GLBB. Kita pernah kan belajar tentang GLB dan GLBB. Pastinya kalian paham ya tentang GLB dan GLBB. Oke, kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Nah, kedua GLB dan GLBB ini dia membentuk suatu gerak parabola atau bola kalian tendang dia akan membentuk GLB dan GLBB. Nah, tetapi itu gabungan dari gerak parabola. Kedua gerakan ini membentuk suatu gerak parabola. Nah, nama lainnya disebut juga dengan gerak peluru. Nah, kalau misalkan kalian sering lihat orang nembak, peluru itu kalau ditembakkan pasti dia geraknya seperti ini. Geraknya dia melingkar seperti ini, setengah lingkaran. Bukan dia mendatar. Oke, paham ya? Untuk peluru itu pada saat ditembakkan, dia melingkar seperti ini, bukan mendatar. Oke? Nah, yang memiliki bentuk lintasan parabola. Lintasan parabola dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Oke, ini gambarnya. Yang Y ada titik koordinat Y ini pada saat dilemparkan bola, oke, atau nih Y ini kita anggap orang ini melempar bola atau menendang bola, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, pada saat dia menendang bola, itu terjadi kecepatan V0Y, oke, lalu dia membentuk sudut alfa. Pada saat dia menendang, pasti dia ada kecepatan, yaitu V0. Pada saat dia menendang juga, maka dia ada kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan dalam sumbu X, maka V0X. Nah, pada saat dia di tengah, ini dia ada sumbu Y-nya, maka ada kecepatan VY-nya. Dengan kecepatan V, oke, ditendang dengan kecepatan V, maka dia membentuk sudut VY dan VX, oke. Pada saat dia melambung tertinggi di titik puncak, maka dia VY-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan VX. Oke? Di sini dia berhadapan dengan VY dan VX. Maka V-nya kecepatannya VY dan VX. Pada saat di titik puncak, maka VY-nya itu 0. Oke? Karena dia
berkecepatan Vx sama dengan V0 cos alpha. Oke, lalu dia jatuh ke sumbu X. Nah, di sini dia masih ada di sumbu Y nih yang V. Vy dan Vx, dia ada di sumbu Y dan di sumbu X. Paham ya? Lalu pada saat titik puncak, maka dia Vy-nya tidak ada. Tinggallah Vx-nya. Oke, dia turun ke bawah, maka kecepatan di sumbu X-nya, kecepatan V-nya, maka Vy dan Vx. Sedikit blunder ya kalau Ibu jelaskan seperti ini. Tapi kalian cari referensinya. Coba kalian cari referensinya. Biasanya Ibu, kalau misalkan kita sekolah online, pasti Ibu coret-coret. Ini tidak bisa Ibu coret-coret. Jadi kalian pelajarin dan kalian simak, oke? Yang Ibu jelaskan tentang gambar ini. Maka pokoknya pada saat kalian menendang bola, dia membentuk sudut dengan kecepatan awal V0, lalu dia ada kecepatan V0Y, lalu ada kecepatan V0X. Pada kecepatan kedua, pada kecepatan V, dia membentuk sudut Vy dan Vx. Nah, pada titik puncak, Vy-nya sama dengan 0, oke? Dia hanya ada di Vx saja, maka nilai Vx-nya sama dengan V0 cos alpha. Lalu, dia mau jatuh ke X, ke titik koordinat X, maka V-nya Vy dan Vx. Oke, ini ada rumus pada arah horizontal GLB, maka Vx sama dengan V0x, ya kan? Tadi Vx sama dengan V0x, di mana rumusnya sama dengan V0 cos alpha, oke? Untuk X itu cos, untuk Y itu sin. Ingat ya, untuk X itu cos, untuk Y itu sin. Lalu ada X sama dengan V0X kali T, sama dengan V0 cos alpha dikali T. Untuk arah vertikalnya, yaitu GLBB, kecepatan awalnya Vy sama dengan V0Y dikurang GT. G itu gravitasi dan waktu. Sama dengan V0 sin alpha dikurang GT. Y sama dengan V0Y kali T dikurang setengah GT pangkat 2 sama dengan V0 sin AT dikurang setengah GT pangkat 2. Lalu ada Vy pangkat 2 sama dengan Vy pangkat 2 sama dengan V0Y pangkat 2 dikurang 2GY sama dengan V0 pangkat 2 sin kuadrat alpha dikurang 2GY. Untuk besar kecepatan peluru, itu VA sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Oke, untuk rumus titik terjauhnya, maka Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat dikali A per 2G. Ini untuk titik terjauhnya. Lalu untuk titik tertingginya, X max sama dengan V0 kuadrat sin 2A per G. Oke, untuk jarak jatuh maksimumnya, maka nilai X-nya hanya V0 kuadrat per G. Hanya itu ya. Ini untuk titik tertingginya yang atas, yang bawah ini untuk jarak jatuh maksimumnya. Oke, contoh soal. Sebuah peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal 1400 meter per second dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya 20.000 meter. Bila percepatan gravitasinya 9,8 meter per second, maka berapakah sudut elevasinya? Nah, di sini kita akan mencari sudut alfanya. Oke, kecepatan awalnya sudah dijelaskan 1400 meter per second, lalu jarak mendatarnya 20.000 meter, gravitasinya 9,8. Oke, diketahui V0-nya atau kecepatan awalnya 1400, gaya gravitasinya 9,8, dan jaraknya atau X-nya itu 20.000. Yang ditanya berapakah alfanya? Oke, cari. Oke, di sini dia mengatakan jarak terjauh tadi. Maka, jarak horizontal terjauh
untuk contoh soal gerak parabola adalah X sama dengan V0 kuadrat sin 2N. Oke. Atau sin 2A alfa, sama saja ya, per G. Nah, X-nya 20.000, maka dijadikan 2 kali 10 pangkat 5. V0-nya tadi 1400, maka dijadikan 1,4 kali 10 pangkat min 3. Atau komanya kan dipindah ke depan, maka 10 pangkat min 3 ya. Pangkat 2 sin 2N per 9,8 sin 2N sama dengan, atau 2 alfa sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 9,8 per. Oke, 1,4 pangkat 2 maka 1,96 dikali 10 pangkat 3, maka pangkat itu dikalikan 3 kali 2 6, maka 10 pangkat 6. Sin 2N sama dengan 1. Oke, kalian kalikan dulu 2 kali 9,8 dibagi 1,96. Berapa hasilnya? 5. 10 pangkat 6 ini naik ke atas menjadi min 6, maka 10 pangkat 5 dikurang 6, oke? Hasilnya 1. Oke, kalau kalian kurang paham, coba kalian kalikan sendiri. 2 kali 9,8 berapa? Dibagi dengan 1,96 itu berapa? 10 pangkat 6 itu naik ke atas jadi min 6, maka 5 dikurang min 6 itu min 1 kan? Maka 2N sama dengan 1. 2N sama dengan 1 itu sinnya 90 derajat, oke? Sin 1 itu 90 derajat. Untuk mencari sin 1 90 derajat bagaimana, Bu? Kalian cari di kolom koordinat atau sin, cos, tangen, lalu apa itu, silakan kalian cari di Google atau referensi di buku manapun, silakan kalian cari. Oke, 2N sama dengan 90. 90 dibagi 2, N-nya sama dengan 45 derajat. Paham kan ya? Kalau nggak paham, silakan kalian tanya sama ibu atau kalian komen di bawah. Oke, kita masuk ke latihan. Silakan latihan ini kalian kerjakan dan kalian kumpulkan lewat GCR. Oke, kita masuk ke latihan. Nah, yang nomor 1, sebuah bola dilempar dari permukaan tanah condong ke atas dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awalnya sebesar 30 meter per second, di mana G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukanlah yang A, kecepatan bola setelah bergerak selama 1 second, yang B, waktu untuk mencapai titik tertinggi, yang C, tinggi maksimum yang dicapai bola dan koordinat titik tertinggi, yang D, jarak jatuh bola terjauh. Oke? Nah, yang A itu menggunakan rumus Vx sama dengan V0 cos alpha. Cari dulu X-nya, lalu kalian cari V-nya. Oke? Yang A, kecepatan bola setelah bergerak selama 1 second, itu yang pertama kalian cari Vx-nya. Rumus Vx kan V0 cos alpha. Lalu kalian cari V-nya, maka V-nya V0 sin A dikurang GT. Lalu setelah kalian dapat, maka kalian cari yang VA sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Itu ada kan rumus yang udah Ibu catatkan, itu berapa hasilnya. So, intinya hasilnya 8 akar 10. Oke, itu nomor A. Lalu yang B, itu kalian mencari waktunya, mencari T-nya. Rumusnya V0 sin alpha per G. Itu rumus untuk yang B. Lalu, yang C itu Y maksimalnya, tinggi maksimal. Y max-nya atau H max-nya. Oke, sudah ada, Ibu jelaskan juga di PPT. Rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat A per 2G. Dapatnya 16,2. Silakan kalian cari bagaimana hasilnya dapatnya 16,2. Oke. Itu ada sin kuadrat 37 derajat. Oke, 37 derajat itu berapa sinnya? Sin berapa 37 derajat? Oke.
Lalu kalian masuk ke XOB atau X-nya nilainya V0 cos AT. Oke. Sama seperti yang contoh yang soal yang Ibu berikan, bukan deh. Rumusnya ada yang Ibu berikan di PPT, masuk ke V0 cos AT, oke? Untuk titik koordinat tertingginya. Maka dapatnya 43,2, oke? Untuk tinggi maksimumnya Y max, lalu untuk koordinat titik tertingginya X sama dengan V0 cos AT, oke? T-nya dapat diambil dari yang B 1,8. V0-nya 30, cos 37 derajat, T-nya dari B 1,8. Berapa hasilnya? Lalu untuk yang jarak jatuh bola terjauh, itu rumusnya X max sama dengan V0 kuadrat sin 2A per G. Oke? Ibu dapat hasilnya 86,4. Ya. Paham ya untuk nomor 1? Lalu nomor 2, Doni bermain basket, ia melempar bola dengan kecepatan 20 meter per second dan sudut elevasinya 30 derajat. Tentukan waktu yang dibutuhkan Doni untuk bola basketnya sampai ke titik tertinggi, di mana G-nya 10 meter per second. Oke, di sini kita mencari waktunya ya, waktu yang dibutuhkan oleh oleh bola basket untuk sampai ke titik tertinggi. Oke, tolong dikerjakan soal yang Ibu berikan dan kumpulkan lewat GCR. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang Ibu berikan dapat kalian pahami dan semoga kalian kerjakan latihan dari Ibu. Oke? Yang belum masuk GCR, semoga cepat masuk GCR ya nak. Karena masih banyak yang belum masuk GCR, tolong masuklah ke GCR. Karena tugas-tugas yang Ibu berikan pasti akan Ibu nilai dan Ibu masukkan ke nilai rapot. Oke? Tolong sekali dengan sangat tugas yang Ibu berikan kerjakan dan tolong masuk ke GCR. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya walaupun kita belajar daring, tetap semangat. Terima kasih.